Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Cahyo dari kelas H7A5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan informasi sebagai tugas UAS. Baik, untuk yang pertama adalah keamanan informasi. Mengapa keamanan informasi itu penting? Jadi, karena informasi adalah sebagai aset kritis. Di era digital, informasi adalah aset paling berharga bagi organisasi. Jadi, di setiap organisasi harus punya sebuah keamanan informasi yang tentu saja yang harus selalu dirawat, diperhatikan aktivitasnya, karena di zaman sekarang adalah keamanan informasi itu sangat penting untuk menghindari serangan-serangan hacker. Jadi ini contohnya misalnya database pelanggan bank, riwayat medis pasien atau formula produk perusahaan. Jadi untuk semisal database pelanggan bank. Jadi ini sangat penting ya untuk dijaga keamanan informasinya. Karena jika tersebar database pelanggannya, maka akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab oleh hacker-hacker di luar sana. Dan riwayat medis pasien ini juga penting dijaga keamanannya, dan formula produk perusahaan ini juga sangat penting juga karena formula produk perusahaan ini jika tersebar bisa ditiru ataupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, mengapa keamanan informasi ini juga penting? Untuk menghindari kehilangan atau kebocoran informasi karena bisa berakibat fatal bagi organisasi. Yang kedua adalah data sensitif seperti data pelanggan seperti nomor KTP, alamat, riwayat transaksi, data keuangan ya seperti di bank-bank itu, laporan keuangan, data transaksi dan informasi rekening ini juga sangat penting. Dan rahasia dagang, formula seperti formula produk, strategi bisnis dan data riset. Selanjutnya, nah jika dilanggar adalah akan memiliki konsekuensi tentunya. Yang pertama adalah kerugian finansial karena biaya pemulihan sistem ini sangat mahal ya. Jika terjadi kebocoran bisa mencapai miliaran rupiah. Yang kedua denda regulasi, misalnya pelanggaran GDPR bisa mencapai 4% pendapatan global. Tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan. Nah, ini juga hati-hati ya. Karena kebocoran informasi ini pelakunya bisa mendapatkan tuntutan hukum dari korban. Kehilangan pendapatan akibat gangguan operasional ini juga akan merugikan suatu perusahaan atau organisasi yang mengalami ancaman keamanan informasi. Itu dapat dampak reputasinya jika suatu organisasi ini bocor keamanan informasinya ya, yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Nah, ini jika suatu organisasi tidak mempedulikan keamanan informasi, maka organisasi tersebut akan kehilangan pelanggannya atau customernya karena telah mengecewakan ya. Data-datanya telah tersebar di mana-mana dan disalahgunakan. Yang kedua adalah penurunan nilai saham akibat berita negatif. Nah, ini juga seperti contohnya Bank BSI kemarin itu kebocoran data dan sedikit lama untuk dipulihkan, maka ini juga akan masuk berita juga, dan saham-sahamnya akan berkurang tentu saja karena sudah menyebar luas di luar sana. Yang ketiga, kerusakan brand image yang sulit diperbaiki. Nah, ini sama seperti hilang kepercayaan juga ya. Jika suatu organisasi atau perusahaan itu sudah memiliki nama yang baik, maka harus dijaga nama baik tersebut. Jangan sampai adanya kebocoran data maka organisasi tersebut tidak dipercaya lagi oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan lain di luar sana. Nah, ini juga kesulitan mendapatkan mitra bisnis karena dianggap tidak aman. Nah, kembali lagi ke kepercayaannya tadi, kepercayaan klien atau customer itu sudah sulit ya untuk mengembalikannya, karena kalau ada kebocoran data itu sangat krusial bagi suatu organisasi atau perusahaan. Untuk aspek-aspek keamanan informasi, yang pertama adalah CIA Triad. CIA ini C-nya adalah confidentiality, maaf, atau kerahasiaan.
yaitu memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi. Nah, ini harus memiliki orang yang sangat bisa dipercaya ya untuk mengamankan kerahasiaan ini. Yang kedua adalah menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif. Nah, ini semua perusahaan harus ya, perusahaan atau organisasi jika memiliki data-data yang sensitif itu harus dienkripsi, karena apa data yang kita input dan sama yang masuk di sistem itu akan berbeda jika dienkripsi. Nah, itu akan mengurangi ancaman keamanan informasi dari luar karena hasilnya beda. Menerapkan sistem password yang kuat dan multifaktor authentication. Nah, ini seperti contohnya ya Kominfo kemarin, adanya password yang tidak kuat atau passwordnya adalah admin 123 dan bisa diantisipasi ya harusnya itu ya, atau mengganti password secara berkala menggunakan kata yang unik, simbol-simbol tertentu untuk supaya sulit ya untuk hacker-hacker membobol password kita. Mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Nah, ini untuk mengelompokkan data-data seperti data-data yang sangat penting itu harus dijaga benar-benar, data yang sedang, data yang aman-aman saja, jika bocor itu harus dikelompok-kelompokkan. Yang kedua adalah integrity atau integritas, menjaga agar data tidak diubah tanpa izinnya. Ini untuk menjaga keaslian data agar tidak dirubah sembarangan ya atau tanpa izin. Menggunakan digital signature untuk memastikan keaslian dokumen. Menerapkan checksums untuk memverifikasi keutuhan data. Dan selanjutnya adalah menggunakan version control untuk melacak perubahan dokumen. Baik, yang selanjutnya adalah ancaman keamanan informasi. Yang pertama ada ancaman dari internal. Salah satunya adalah faktor dari manusia. Nah, ya ini pertama kelalaian, seperti mengirim email ke alamat yang salah. Nah, ini juga berbahaya sekali. Atau jika mendapatkan email yang tidak dikenal dan itu mengirimkan link, kita harus cek dahulu yaitu link yang valid atau bukan, atau banyak sekarang itu website-website yang menyediakan cek link apakah itu asli dari suatu perusahaan resmi atau tidak. Itu harus berhati-hati ya. Kurangnya pelatihan atau tidak memahami prosedur keamanan. Nah, ini suatu organisasi juga perlu mengadakannya pelatihan untuk menjaga data-data yang penting dalam perusahaan. Tidak memahami prosedur keamanan ini itu sudah krusial sekali ya, apalagi ini sudah prosedur. Kesalahan konfigurasi, salah setting permission system. Nah, ini juga bisa diatasi juga harusnya kesalahan konfigurasi ini, salah setting dan konfigurasinya kalau bisa setelah konfigurasi bisa dicek ulang sebelum dideploy, atau ya bisa dicek-cek berulang kali lagi lah. Pelanggaran kebijakan menggunakan password yang lemah. Nah, itu tadi jangan gunakan password admin 123 ya, karena itu sangat lemah, atau bisa gunakan simbol-simbol atau yang lain. Kedua, pada ancaman keamanan informasi yaitu tindakan disengaja. Nah, ini pencurian data oleh karyawan tidak puas. Nah, ini bahaya sekali ya, karena kenyamanan karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sangat penting. Makanya usahakan sekali karyawan itu nyaman di perusahaan kita dan tentram lah, kita bisa mengayomi semua karyawan agar tindakan-tindakan yang disengaja ini itu berkurang atau hampir tidak ada. Yang kedua adalah sabotase sistem oleh mantan karyawan. Nah, ini biasanya karyawan-karyawan yang dendam oleh perusahaan sebelumnya ya. Yang ketiga, penyalahgunaan akses untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga bahaya sekali. Pentingnya mengayomi semua karyawan. Kebocoran informasi ke kompetitor. Nah, ini bisa ditiru ya, atau informasi-informasi penting kita itu tersebar dan bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan atau organisasi kita. Nah, untuk ancaman selanjutnya adalah ancaman dari eksternal. Yang pertama adalah cyber threats, malware. Yang pertama adalah malware, program jahat yang merusak sistem.
Nah, biasanya malware ini biasanya itu menyerang menyerang aplikasi yang ada pada komputer kita atau database kita. Itu yang menjadi menjadikan data kita itu rusak, tidak bisa diakses. Kalau yang kedua adalah ransomware, mengenkripsi data dan meminta tebusan. Nah, ini itu biasanya banyak digunakan ya oleh hacker-hacker agar mereka itu hacker-hacker mendapatkan uang atau keuntungan dari sebuah perusahaan yang telah dihack ya atau dirugikan. Phishing, penipuan untuk mencuri kredensial. Nah, ini tuh banyak sekali ya phishing biasanya. Tuh biasanya ini berbentuk email atau website yang menginstruksikan kita itu menginputkan data-data pribadi kita seperti email kita, email dan password kita, akun sosial media kita, dan itu jika kita menginputkannya ke dalam maka pelaku ini bisa mendapatkan data diri kita dan menggunakannya untuk yang tidak bertanggung jawab ya, untuk kejahatan atau yang lain-lain. DDoS, nah ini DDoS membanjiri sistem hingga tidak bisa diakses. Jadi sistem kita itu dibuat penuh trafiknya. Jadi sistem kita berpikir keras dan sulit untuk diakses ya, karena sistem kita itu menjadi penuh penuh sebuah proses aplikasi di dalamnya itu jadi tidak bisa diakses. Nah, untuk antisipasi ancamannya, yang pertama adalah kontrol teknis firewall untuk memfilter trafik jaringan. Ya, ini firewall ini juga sangat penting, dan firewall menurut saya sudah ada ya jika kita memiliki OS yang resmi atau tidak bajakan. Itu firewallnya sangat cukup. Antivirus untuk mendeteksi malware. Nah, ini antivirus juga OS dari Windows juga ada, Windows Defender. Jika perlu menambahkan aplikasi antivirus pihak ketiga yang berbayar ya. Biasanya itu yang berbayar itu keamanannya lebih terjamin. Enkripsi untuk melindungi data sensitif. Akses kontrol untuk membatasi aksesnya. Ini jadi tidak semua orang bisa mengakses database atau sistem kita. Yang B adalah kebijakan keamanan tertulis. Nah, ini tuh jadi di setiap sistem database atau data-data itu ada kebijakannya. Jadi semisal ada pelanggaran itu ada denda atau bisa terkena hukum. Yang kedua adalah prosedur operasional standar. Ya, ini kayak SOP gitu ya, bagaimana caranya kita mengakses data agar tidak bocor, bagaimana menghapus data, bagaimana ya berhubungan dengan data dan lain-lain ya. Rencana respon insiden. Nah, itu yang untuk kontrol administratif. Untuk yang C, kontrol fisik. Ya, ini pengamanan ruang server. Nah, ini juga ruang server harus dijaga baik-baik apabila ada penyusup juga data kita bisa dicuri. Kontrol suhu dan kelembapan agar server kita tidak terbebani ya, karena suhu alat elektronik itu kelemahannya pada suhu ya. Dan kelembapan juga, jika terlalu lembab juga tidak baik untuk alat elektronik. Jika terlalu lembab juga bisa berjamur, bisa merusak apalagi banyak tegangan listrik pada sistem itu. Terus sistem kartu akses. Nah, ini kartu akses orang-orang tertentu saja ya, orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses keamanan informasinya. Dan CCTV dan security card itu juga pasti harus ada untuk lapisan awal dari sebuah keamanan informasi. Selanjutnya adalah regulasi dan standar keamanan informasi. Yang pertama adalah standar internasional, yaitu ISO 27001, framework standar untuk manajemen keamanan informasi. Yang kedua, panduan implementasi kontrol dan keamanan. Ketiga, proses sertifikasi dan audit. Yang keempat, best practice yang diakui global. Ini sertifikat yang penting dalam sebuah perusahaan ya, harus wajib ada pada sebuah perusahaan, apalagi perusahaan tersebut terdapat data-data penting. ISO 27001 ini memiliki komponen utama yaitu risk assessment atau penilaian risiko, security policy, kebijakan keamanan, organization of information security, asset management, dan access control. Selanjutnya ada kriptografi, physical security, operation security, communication security, system development,
and maintenance. Nah, ini maintenance itu termasuk juga keperawatan tadi ya, keperawatan keamanan informasi. Selanjutnya ada PCI DSS. Ini masih dalam standar internasional, standar keamanan untuk transaksi kartu pembayaran. Ya, ini berarti cocok untuk pada perusahaan-perusahaan bank ya. Yang kedua adalah requirement spesifik untuk merchant dan prosesor. Audit berkala untuk memastikan kepatuhan. Fokus pada keamanan data kartu kredit. Memiliki komponen utama yaitu install dan maintain firewall. Yang kedua, tidak menggunakan default password atau password yang mudah, tanpa simbol, tanpa huruf kapital, tanpa angka dan lain-lain. Protect store cardholder data. Encrypt transmission of data, ini termasuk enkripsi. Use antivirus, yaitu menggunakan antivirus. Contohnya seperti Windows Defender, sekarang juga banyak 360 security dan lain-lain. Develop secure system. Terus restrict access to data, membatasi akses sebuah data. Assign unique ID to user. Restrict physical access. Track all access to data. Regular security testing. Dan maintain security policy. Selanjutnya ada pada regulasi nasional. Yang pertama itu sebagai contoh ya, UU ITE salah satunya, yaitu mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Ini untuk di negara kita sendiri, mencakup aspek cybercrime dan sanksinya. Jadi setiap kejahatan cyber atau cyberkriminal itu memiliki sanksi dan hukum-hukumnya. Dan juga UU ITE ini memiliki perlindungan data pribadi. Lalu kewajiban penyelenggara sistem elektronik memiliki aspek penting yaitu perlindungan data pribadi, ini sudah pasti. Yang kedua adalah tindak pidana cyber, alat bukti elektronik, yurisdiksi siber. Lalu memiliki ini sama ya, requirement khususnya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu keamanan informasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi merupakan kombinasi people, proses, dan teknologi. Jadi ya bukan, kita tidak bisa menyalahkan sebuah sistem jika ada kebocoran data. Ini kembali juga, jadi people, proses, dan teknologi ini akan saling berhubungan. Jadi bagaimana kita bisa mengakses sebuah teknologi dan mengamankannya agar tidak bocor. Organisasi perlu membangun sistem keamanan yang komprehensif dan adaptif untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Nah, ini juga organisasi tidak bisa diam saja ya dalam melindungi informasi-informasinya. Kita harus juga berkembang terhadap semua ancaman-ancaman dan bisa mengevaluasi dari perusahaan-perusahaan lain yang sudah terkena serangan-serangan atau pencurian-pencurian data yang tidak bertanggung jawab. Itu perusahaan harus bisa evaluasi apa tindakan kelanjutannya agar tidak terjadi seperti organisasi yang mengalami kebocoran data tersebut. Kesuksesan implementasi keamanan informasi membutuhkan komitmen dari seluruh level organisasi dan harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Nah, ini harus dibiasakan ya, dibiasakan mengimplementasi keamanan informasi. Ini butuh komitmen dari seluruh organisasi, anggota organisasi apapun itu, bos, HRD, manajer, meskipun karyawan juga, semua itu harus bisa ya setidaknya memiliki pengetahuan dasar dalam mengamankan informasinya. Itu sangat penting untuk langkah awal menghindari sebuah kebocoran data. Aspek kritis yang perlu diingat, nah ini, keamanan adalah proses berkelanjutan, bukan produk. Nah, keamanan adalah proses berkelanjutan, artinya ini adalah sebuah keamanan ini harus juga berjalan bersamaan dengan jalannya suatu organisasi atau perusahaan kita ya. Jadi tidak hanya kita sudah ada keamanannya dan itu sudah tidak perlu dikembangkan, itu salah ya. Bukan, ini bukan produk keamanan, itu bukan produk, itu harus dari bagian kita juga. Tidak ada sistem yang 100% aman. Nah, ini
kembali lagi ya, karena sistem itu masih buatan manusia dan itu masih tentu saja sangat bisa sekali, tidak mungkin aman, masih bisa sekali untuk dibobol. Nah, adanya sistem ini yang masih bisa dibobol ya kita harus bisa menyesuaikan ya. Sistem masih bisa dibobol, bagaimana cara kita untuk mengurangi risiko-risiko tersebut agar tidak bisa dibobol. Bukannya tidak bisa ya, untuk mengurangi saja keseimbangan antara keamanan dan usability. Pentingnya kesadaran keamanan pada semua level. Nah, ini kesadaran ini yang harus ditanamkan ya pada semua anggota organisasi atau perusahaan itu. Semua itu harus mempunyai kesadaran keamanan, karena lengah sedikit itu akan membahayakan, berisiko pada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya tuh kesiapan menghadapi insiden keamanan. Nah, ini juga perlu juga adanya pelatihan ya. Kesiapan ini juga termasuk pelatihan apabila perusahaan atau organisasi mengalami kebocoran data itu apa yang harus dilakukan, bagaimana kita cara menghadapinya, langkah kedepannya bagaimana jika sudah selesai teratasi itu kita harus bagaimana agar tidak terjadi kebocoran data lagi. Itu organisasi yang berhasil dalam keamanan informasi adalah yang mampu menyeimbangkan aspek keamanan dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini keamanan seperti kata saya tadi, keamanan informasi itu harus berjalan bersama ya dengan bisnis. Ya tidak bisa lepas ya, dengan namanya juga bisnis itu harus ada, pasti harus ada suatu keamanan informasinya. Sambil tetap adaptif. Nah, adaptif itu ya menyesuaikan terhadap perubahan landscape, ancaman yang dinamis ya. Ancaman juga tidak itu saja, tidak harus DDoS, tidak harus malware, ransomware, itu masih banyak sekali, masih banyak faktor internal seperti orang yang dendam tadi itu banyak sekali. Baik, itu saja sedikit rangkuman presentasi saya terhadap tema keamanan informasi. Jadi ya itu tadi pentingnya menjaga keamanan informasi, karena tidak ada sistem yang aman ya. Itu karena tidak ada sistem yang aman, itu bagaimana kita mengurangi resiko-resiko tersebut. Baik, sekian dari saya Muhammad Ilham Cahyo. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oh iya, sebelumnya bisa follow Instagram saya ilham@ilhamtu. Untuk email saya encahyo69@gmail.com, dan bisa mampir-mampir ke kitab saya. Itu saja sih yang penasaran ya. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Muhammad Ilham Nur Cahyo pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.